Nah, kalau sebelumnya di sini ada poin nomor 3, yaitu tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Ini adalah sekarang nggak ada. Semoga saja nanti kita bisa mendaftar. Sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan update informasi terbaru terkait tentang progres pengadaan P3K tahun 2024. Ya, mana seleksi P3K 2024 ini akan berfokus pada honorer yang terdaftar di database BKN. Nah, tentunya kalau misalkan kita melihat yaitu untuk perkembangan terbaru terkait tentang jumlah formasi yang diusulkan oleh Pemda, kemudian disandingkan dengan jumlah tenaga non ASN terdaftar di database BKN. Dari teman-teman yang terdaftar di database BKN pun ini nanti sepertinya ada yang belum bisa terangkat di tahun ini, teman-teman. Namun di sini nanti ada mekanisme seleksi P3K yang memungkinkan kita diangkat menjadi P3K penuh waktu dan juga paruh waktu. Lantas bagaimanakah peluang honorer yang tidak masuk di database BKN? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi kita kutip, kita rangkum dari kegiatan rapat koordinasi sewilayah kerja kantor regional 7 BKN, teman-teman. Nanti kita akan mencari tahu yaitu sampai mana progres perkembangan pengadaan P3K tahun 2024. Seperti yang disampaikan bahwasannya dari seluruh instansi baik itu pusat maupun juga daerah dengan total 595 instansi, terdiri dari 66 instansi pusat dan juga 529 instansi pemerintah daerah. Jadi dari hasil pendataan non ASN tahun 2022 itu diperolehlah yaitu profil tenaga non ASN. Ya, benar, di sini totalnya dari hasil pendataan non ASN 2022 itu terdapat 2.355.092, kemudian terbagi ke dalam yang THK 2 dan juga yang teman-teman tenaga non ASN bukan termasuk THK 2. Kemudian ditinjau dari segi jabatan itu ada yang pendidik, kemudian kesehatan, penyuluh, kemudian teknis dan juga tenaga administrasi. Kemudian dilihat dari jenis pendidikan, ini ada yang SD, SMP sampai dengan S3 ya. Nah, di sini dalam upaya penataan ASN maka sudah dibuatlah yaitu peraturan yang mana teman-teman yang memiliki ijazah SD, SMP, SMA pun nanti akan bisa mendaftar P3K di tahun ini melalui P3K teknis ya. Dan selanjutnya untuk kebijakan pengadaan CASN tahun 2024 inilah tetap berfokus pada pelayanan dasar yaitu guru serta tenaga kesehatan. Kemudian seoptimal mungkin inilah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN di instansi pemerintah, yaitu dalam rangka yaitu menunaikan amanah dari Undang-Undang ASN tahun 2023. Dan selanjutnya progres penataan tenaga non ASN ini adalah bersumberkan dari BKN pada bulan Juni 2024. Inilah dari sejumlah 2,3 jutaan tenaga non ASN yang masuk database BKN itu sudah ada yang lulus seleksi dan diangkat menjadi ASN ya, baik itu P3K maupun juga CPNS. Nah, sehingga untuk total tenaga non ASN yang saat ini terdaftar di database BKN adalah sekitar ada 1,7 jutaan, teman-teman. Dan dalam upaya penuntasan tenaga non ASN ini adalah sebenarnya dari Kemenpan RB itu telah menyediakan alokasi formasi yang sesuai dengan jumlah non ASN yang terdata di database BKN. Kemudian juga telah dilakukan koordinasi dengan instansi pemerintah untuk mendorong usulan ini agar sesuai dengan tenaga non ASN yang ada pada setiap instansi. Dan hal tersebut dilakukan dengan konkret yaitu dengan koordinasi instansi pemerintah dengan pada saat penyusunan kebutuhan ASN tahun 2024, yang mana di sini dibagi ke dalam beberapa sesi regional ya, regional 1 dan juga 2. Nah, kemudian di sini untuk pembagian regionalnya kemarin, teman-teman, ini adalah dari instansi tentunya telah diundang ya untuk penyusunan kebutuhan tenaga non ASN di P3K 2024. Dan selanjutnya untuk usulan formasi final baik itu CPNS maupun juga P3K itu totalnya adalah 1,2 jutaan. Nah, untuk 6.027 itulah formasi untuk CPNS sekolah kedinasan, kemudian CPNS umum ini adalah 264.280,
Sedangkan untuk formasi P3K ini ada 1.028.211 ya. Nah, kalau misalkan di sini dibandingkan dengan jumlah tenaga non ASN yang terdaftar di database PKN yang 1,7 jutaan, maka di sini dilihat dari usulan P3K di seluruh instansi hanya ada 1 jutaan. Maka di sini nanti akan terdapat perbedaan dari berbagai macam daerah itu nanti untuk jumlah formasi yang dibuka ya, sehingga untuk nanti tenaga non ASN yang terdaftar di PKN nanti bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu ataukah tidaknya. Kemudian yang tidak terdaftar di database PKN nanti bisa diangkat atau tidaknya. Tentunya nanti proyeksi dari masing-masing daerah ini akan berbeda. Kalau misalkan di sini kita lihat, yaitu untuk usulan lebih kecil dari sisa non ASN, inilah jadi usulannya itu lebih sedikit daripada jumlah non ASN yang ada. Jadi istilah non ASN yang dibahas pada pembahasan ini, inilah hanya non ASN yang terdaftar di database BKN, teman-teman. Untuk instansi pusat itu ada 24 instansi, sedangkan untuk di instansi daerah ini ada 406 instansi ya. Kemudian usulan yang sesuai dengan sisa non ASN yang ada, di instansi pusat itu ada 9 instansi, kemudian di instansi daerah itu ada 4 instansi. Sedangkan usulan formasi yang lebih besar dari jumlah tenaga non ASN yang ada di instansi pusat itu ada 46, kemudian untuk di instansi daerah itu ada 136 ya teman-teman. Dan inilah untuk total dari seluruh instansi yang ada baik itu pusat maupun juga daerah. Ini merupakan data cut off per 11 Juni 2024 ya. Dan di sini kalau misalkan kita lihat pada rencana mekanisme seleksi ASN tahun 2024, meskipun di sini nanti belum bersifat final ya. Jadi di sini masih dalam berupa konsep, masih dalam pembahasan, yang mana video ini dibuat dengan tujuan itu untuk memberikan sedikit edukasi bagi teman-teman yang selama ini bertanya-tanya kira-kira mekanisme seleksi P3K tahun ini bagaimana. Semoga nanti akan bisa membantu mencerahkan ya, dan nanti akan bisa menjadi peluang kita untuk bisa diangkat di tahun ini. Jadi untuk rencana mekanisme seleksi ASN tahun 2024 ini adalah sepertinya berbeda dengan yang dulunya pernah kita bahas dan telah dipaparkan dari Kemenpan RB ya. Jadi dari formasi P3K. Nah, di sini untuk CPNS ini kita ditinggal dulu ya. Jadi untuk formasi P3K di sini untuk kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K itu dilakukan secara berurutan, yaitu bagi yang pertama yaitu XTHK2 yang terdaftar di database BKN dan melamar pada instansi tempat bekerja. Kemudian yang kedua yaitu tenaga non ASN yang terdata di database BKN. Nah, kalau sebelumnya di sini ada poin nomor 3 yaitu tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Ini adalah sekarang nggak ada. Semoga saja nanti kita bisa mendaftar. Apakah nanti untuk yang instansi kalau misalkan di sini hanya ada 2 urutan ya, yaitu untuk pengisian kriteria pelamar dan juga pengisian formasi itu hanya ada 2 sekarang, yaitu XTHK2 dan juga honorer terdaftar di database BKN yang sejumlah 1,7 jutaan termasuk XTHK2. Nanti kalau misalkan dulunya yang ketiga ini ada tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah, nanti kita bisa daftar atau enggaknya. Nah, tentunya kalau misalkan kita lihat dari pembahasan ini adalah nanti teman-teman bisa mendaftar dan diangkat itu ketika jumlah formasi yang dibuka di daerahnya itu melebihi jumlah tenaga non ASN yang ada. Itu adalah kalau misalkan yang saya tangkap ya. Jadi bagi teman-teman yang bertanya, kalau misalkan saya itu tidak terdaftar di database BKN, apakah nanti bisa diangkat? Tentunya itu nanti berdasarkan jumlah formasinya itu ada sisa atau enggaknya. Istilahnya adalah seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk pengalaman di bidang kerja relevan ini tetap nanti diprioritaskan ya, yaitu minimal 2 tahun dan juga 3 tahun. Kemudian juga aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut. Nah, ini jadi 100% kuota untuk tenaga non ASN, yang mana di sini adalah yang dimaksudkan tenaga non ASN itu adalah XTHK2 dan juga non ASN yang terdaftar di database BKN. Dan selanjutnya terkait tentang konsep penataan tenaga non ASN melalui seleksi P3K di tahun 2024. Jadi di sini dari
seluruh teman-teman honorer yang terdata di database BKN yang sejumlah 1,7 jutaan. Nanti kita itu mengikuti seleksi P3K ya. Jadi kita mengikuti seleksi pengadaan P3K, nanti tesnya melalui chat BKN berdasarkan lowongan formasi yang ada. Maka di sini jika kita, inilah yang dimaksudkan di P3K nanti adalah bagi teman-teman yang ex-THK2 dan juga tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN. Ketika teman-teman di sini nanti lulus, artinya memenuhi lowongan formasi, maka kita nanti dalam proses pengangkatannya kita akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sedangkan jika tidak memenuhi lowongan formasi, maka di sini nanti kita akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Inilah untuk proyeksi tenaga non-ASN yang tidak masuk pada urutan formasi, nanti kita akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun di sini nanti masih bersifat konsep, dikarenakan untuk peraturan dari RPP manajemen ASN sekarang ini masih dalam tahap, kemarin itu sudah uji publik ya. Setelah ini nanti masih akan ada tahapan yaitu harmonisasi. Inilah konsepnya seperti ini ya. Jadi di sini nanti substansi kebijakan lebih lanjut terkait tentang P3K paruh waktu, mulai dari aspek rancangan jabatan, yaitu daftar jabatan yang dapat diisi, kemudian syarat jabatan dan sebagainya, kemudian pembayaran gaji dan juga tunjangannya, sistem kerja dan sebagainya. Ini masih dalam pembahasan ya. Jadi kita pantau teman-teman. Nah, inilah untuk Permen Pan RB pengadaan ASN, ini masih dalam progres persetujuan Presiden. Tentunya di sini nanti dengan terbitnya dari Permen Pan RB yang mengatur terkait tentang pengadaan P3K 2024 yang mengedepankan yaitu penataan tenaga non-ASN, nanti akan mencabut yaitu dari Permen Pan RB yang sebelumnya. Ini adalah untuk informasi terbaru terkait tentang pengadaan P3K 2024, baik itu P3K guru, nakes maupun juga P3K teknis ya. Nah, semoga saja di daerah kita ini formasinya yang dibuka itu melebihi jumlah tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN ya, sehingga nanti kita bisa berpeluang besar untuk lulus di tahun ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.